Setelah menghabiskan waktu di kota Bandung, kini saya mau ngajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan saya kembali ke Jakarta. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton episode pertama perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung. Dan sekarang langsung aja kita ciao. Terima kasih ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan pulang kita. Ternyata kesimpulannya adalah walaupun ini long weekend setelah lebaran, seminggu setelah lebaran, tidak ada itu yang namanya Bandung sepi. Tetap aja dia ramai. Jadi maafkan saya tidak bikin konten kelilingan. Karena selain ya memang kurang asoy aja, kamera saya juga mikrofonnya sering, setelah saya cek footage-nya, mikrofonnya sering nggak connect. Ini juga kayaknya udah pada mulai pulang juga nih turis-turis yang habis berlibur di Bandung. Kemarin tuh nggak gini ya jalanannya. RS Melinda. Enaknya itu anaknya Bandung tuh ya, ademnya ini. Kunci. Gua tuh kalau jalanan di kota Bandung tuh nggak hafal-hafal deh. Kalau suruh nyetir sendiri ya, terlalu banyak persimpangan di Bandung ini. Terlalu banyak jalan bercabang, terlalu banyak jalan satu arah. Iya, pakai peta aja lah. Nah, rute perjalanan hari ini tuh saya rencananya mau ambil lewat Purwakarta ya. Purwakarta, bablas, Pantura, Karawang. Nah, rute jauh ya. Kalau teman-teman pakai Google Maps sih nggak bakal disaranin, nggak bakal ditunjukin apa rute ini ya, karena memang ya rute jauh, muter ke utara, melambung gitu. Cuman nggak apa-apa, kita lewat Purwakarta biar beda sama jalur berangkat. Dan biar inilah nyentuh aspal jalan Pantura lah. Kalau dari segi jarak sih mungkin beda 20-30 kilo kali ya. Kali ya. Sisi waktunya sih saya nggak tahu, harusnya sih lumayan ya. Kita nyantai aja. Seperti biasa, santai saja. Bandung tuh tiap siang hujan katanya. Dan kemarin itu hari Jumat itu sempat badai. Makanya ketika saya sampai Bandung itu sebenarnya habis selesai badainya. Makanya ada banjir, ada pohon tumbang, segala macam.
Karena emang pas chaos banget tuh Jumat kemarin. Saya ngeliat di media sosial sampai ada yang harus berteduh di flyover, bukan berteduh ya, berlindung di dinding pembatas flyover tuh, karena di atas tuh anginnya kenceng banget. Saya lupa flyover mana, tapi di Pasteur atau di mana sih, kurang tahu, dia lupa. Wah, kenceng banget ya. Alhamdulillahnya kemarin saya lewat ketika badainya udah selesai ya, udah reda. Kalau enggak sih ya PR juga. Untungnya sih tidak ada korban jiwa ya, atau mungkin kerugian materialnya minim lah. Tapi memang cuaca sedang tidak baik. Sebenarnya udah masuk musim kemarau kalau yang saya baca ya. Tapi biasalah ada cyclone. Aku dilihatin sama adeknya, malu aku. SPPG. Apakah MPG tetap berjalan libur begini? Langit di depan sana sebenarnya agak aneh nih. Kalau di atas kita nih kelabu ya. Di ujung sana cukup cerah. Tapi ini di kaca helm saya ada rintik gerimis. Mudah-mudahan hanya rintik saja. Kalau trafiknya kayak gini aja sih nggak apa-apa lah ya, santai. Asal jangan stuck aja, ngunci kemana-mana. Aduh, puyeng. Cimahi, maju agamis berbudaya, mantap. Wah, masih ada miswe nih. Udah mulai langka itu. Parkir Mbah Gundolo, masuk ke dalam. Oke, kita sudah melewati titik kemacetan Cimahi. Sepertinya jalanan mulai terbuka ini. Baru dia ngomongin berhenti lagi. Banyak kawasan niaga sih. Kayaknya sebentar ini, mungkin orang-orang nyebrang aja. Pasar apa? Bensin nantilah aja lah. Jangan lihat ke kiri, aduh, udah keburu lihat lagi. Bensin kayaknya macet. Sampai sini saya merasa cukup lega karena ternyata hujan tidak turun. Karena tadi ketika baru memulai perjalanan, tiba-tiba langit gelap dan di kaca helm saya sudah muncul beberapa rintik hujan. Jadi saya pikir hujan akan segera turun. Tapi alhamdulillahnya sampai sini masih cerah dan saya tidak perlu melanjutkan perjalanan menggunakan jas hujan. Kemarin saya berteduh di bawah flyover ini, memikirkan apakah saya harus pakai jas hujan atau tidak, karena hujannya nanggung. Cuman gerimis, tapi kalau dibiarkan kayaknya ya basah-basah juga. Itu adalah salah satu momen-momen pengambilan keputusan yang kalau orang naik motor tuh kadang gimana ya, agak sulit.
pakai jas hujan, hujannya kurang deras. Kalau nggak pakai ya, apalagi kalau kita jaraknya masih jauh, ya bakal basah-basah juga. Biar kata gerimis juga kalau dikumpulin ya basah. Dan yang paling itu ya nyipratnya itu. Jaam Matahari, Kota Baru, Parahyangan. Saya nggak tahu ini sebenarnya beneran berfungsi apa nggak jam mataharinya. Atau hanya gimmick? Ya elah, gimmick. Baik, abang angkot ya, kasih jalan. Makasih bang. Saya nggak tahu ya, kayaknya jalanan ini selalu macet gitu setiap saat. Atau mungkin hanya pas liburan aja, saya nggak tahu apakah hari biasa jalanan ini juga macet ya. Jadi jalanan ini adalah jalanan yang menuju ke daerah Cipatat. Jadi kalau teman-teman mau lewat Cianjur, mau lewat Jonggol, itu biasanya jalannya yang diambil adalah jalan ini gitu ya. Tapi karena kita tujuannya adalah mau lewat Purwakarta, jadi dari sini kita untungnya akan ngambil ke arah kanan, akan belok kanan gitu ya. Jadi kita tidak akan melalui jalan yang super macet ini. Ya, terbebas dari kemacetan. Udara kebebasan, angin berhembus, menyusup di sela-sela helm, mendinginkan wajahku yang panas. Ini kenapa basah gini dah? Habis hujan apa gimana? Basah-basahnya pas di tikungan lagi, ngeri banget. Banyak banget tuh air ngalir gitu. Masalah bukan basah doang ya, air ngalir. Ngeri, licin. Habis hujan kali ya? Mungkin ya. Kalau nggak hujan dari mana lagi? Cuacanya nggak stabil nih guys. Kadang tiba-tiba panas terik, tiba-tiba mendung, tiba-tiba basah habis hujan aspalnya, tiba-tiba lagi kering. Kemarin kita dari arah sini nih, kiri ini nih kita nih, Waduk Cirata, Bendungan Cirata. Sekarang kita sini lewat Purwakarta. Lagi males lewat Jonggol juga saya. Salah satu alasan kenapa saya menghindari lewat Jonggol adalah karena biasanya kalau lagi libur panjang atau long weekend kayak gini tuh biasanya daerah Jonggol atau jalur Jonggol itu lumayan macet ya. Mulai dari daerah sepanjang jalan raya Jonggolnya sampai ke daerah alternatif Cibuburnya sampai ke Medland itu biasanya lumayan macet. Jadi saya menghindari jalan situ, makanya saya pilih rute lewat Purwakarta. Wah, es kelapa enak juga tuh. Tapi baru jam segini nanggung. Salah depan mudah-mudahan ada. Baru jalan masa udah istirahat. Istirahat mulu nanti.
Enak nih jalurnya berkelok. Baik tambalan jalanannya. Jadi ya speednya sewajarnya aja ya guys. Ini namanya jalan umum juga, di mana juga ya speednya sewajarnya aja sih. Mau ngebut ya di sirkuit. Kan udah ada Mandalika, Sae. Tinggal track day di sana. Enak nih turunan, menghemat BBM. Wih, jalanannya bum 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 bum. BBM sedang mahal. Wih, bum 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 bum. Bum 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 bum. Mana sih ini jalan nasional kayak begini? Wih, hairpin. Asik. Waduh, duh. Agak dilurusin tadi itu. Bumpy banget soalnya. Berapa sih ini? 14.34. Baru jalan 1,5 jam. Ini adem sih, enak nih. Oke, balik lagi. Belum waktunya istirahat. Saya males kalau belum waktunya istirahat terus berhenti istirahat tuh kayak gimana ya. Ntar jadinya malah banyak istirahat. Ntar mudah-mudahan ada tempat-tempat kayak gini tuh. Perbatasan Purwakarta, Bagea Purwakarta istimewa. Apa tuh artinya? Jalurnya kalau lagi padat mah kayak padat nih, banyak truk-truk gitu. Pasti kan mereka pelan di tanjakan atau turunan. Des wisata Cileunca Water Park kanan. Cileunca. Nih kita di belakang ambulan gini serba salah juga ya. Kalau kita salib, masa ambulan kita salib? Tapi kalau di belakangnya kita jadi kayak ngekor mulu. Kita biarin dia jalan duluan juga, ntar bareng-bareng lagi. Bareng-bareng lagi. Purwakarta istimewa, sedap. RM Ciganea.
bahaya. Bumpy-nya parah banget jalanannya. Turunan bumpy, bahaya banget. Malam apalagi, hati-hati. Motor kelempar ke sana kemari. Makanan khasnya sate Marangi ya. Tapi saya nggak doyan. Jadi kita nggak akan mampir. Ramai banget. Warkop buka 24 jam. Dinas pemadam. PT Indobarat Rayon. Perusahaan apa nih? Ada cerobongnya tinggi banget. Bensin. Udah serp, udah saatnya minum. .15.53. Udah istirahat tadi, water break. Daerah Kelari ya kayaknya. Sebelah kita ada sungai ya. Sungai atau saluran irigasi ya. Ya itulah. Matahari mulai tenggelam. Tapi tertutup awan. Kita akan menyeberangi sungai. Tapi jembatannya jembatan permanen ya, bukan jembatan perahu. Kalau nggak salah kan sebelah sana juga ada jembatan perahu ya. Kita diarahin Google lewat sini, ikutin aja lah. Juga nggak hafal daerah sini. Loh, tempat penduduk nih, gila. Itu ada mobil. Ya aman-aman aja harusnya. Ya sampai kita jadi korban Google Map. Korban Google Map nih kayaknya nih. Wih, kerikil. Oh enggak deng. Kawasan industri nih. Wah. Kawasan industri. Ajib. Saya lupa kayaknya pakai rute motor ini. Biasanya saya selalu ngeset pakai rute mobil ya. Biar nggak dilewatin jalur aneh-aneh. Jalurnya kayak sama aja sebenarnya sama yang di jalur tadi sebelum kita nyebrang. Mungkin di sini kayak lebih bagus aja deh jalannya dibanding di sana tadi. Kalau lihat di peta sih ke depannya ketemu-temu lagi.
tahu sebenarnya lebih enak yang mana. Yang sana enaknya di pinggir kali ya, di pinggir sungai, jadi ya lebih enak ya pemandangannya. Kalau di sini ngeliatin pabrik-pabrik kita. Tapi jalannya sih lebih sudah pasti lebih bagus ini ya, karena tadi itu betonnya masih agak banyak yang pecah-pecah gitu. Nah, tadi ketemunya di sini nih, jalur dari yang tadi. Salah satu nggak enak lewat situ banyak polisi tidur ya. Jalan halus tapi emang buat nyantai sih. Kalau emang mau nyantai ya lewat situ. Kalau emang mau cepet kayaknya lebih cepet lewat jalur pinggir sungai tadi. Nggak ada polisi tidur dia. Nggak pakai kacamata lagi nih silau. Tapi kalau pakai kacamata nanggung juga. Ntar lagi matahari terbenam, gelap. Ini banjir gak ya kalau hujan? Itu aja kayak airnya udah di permukaan gitu. Udah hampir setinggi badan jalan lah. Peruri itu. Kita nyetak uang di sini berarti. Pabrik uang. Gak cuma uang sih mereka nyetak ya. Banyak. Di sini saya mulai menyadari kalau kayaknya jalan ini bukanlah jalan yang ingin saya lalui. Dan ternyata benar aja, setelah saya berhenti sebentar untuk ngecek peta, ternyata saya dilalui jalan yang arah ke Jalan Kalimalang. Padahal sebenarnya dari kota Purwakarta itu ya langsung aja lurus ke arah utara, nggak lama akan ketemu jalur Pantura gitu ya, nggak begitu jauh. Dari jalur Pantura itu langsung ke arah Karawang, lingkar Karawang, dan udah terus aja sampai ke Bekasi gitu kan. Jadi kesalahan saya adalah mengikuti peta GPS. Agak lihat-lihat dulu, padahal niatnya mau lewat Karawang. Pantesan jalurnya begini. Gua kayak familiar. Ayo, wae. Tapi jadi lebih dekat sih sebenarnya. Secara jarak ya. Secara waktu sih nggak tahu juga. Walaupun dekat tapi kan pelan gini. Padahal gue emang tadi sengaja mau lewat Karawang untuk menghindari jalur ini sebenarnya. Karena ya kayak gini jalanannya. Masih agak bete deh. Salah ambil jalur. Terlalu percaya Google Map. Kagak lihat-lihat dulu tadi, main tembak rumah aja, nggak lihat rutenya lagi. Padahal ada beberapa rute. Ayo wae, sok lah nikmatin wae. Sekaligus tes suspensi. By the way, saya baru ganti sok belakang nih. Sok belakang yang sebelumnya itu keras banget. Ini saya ganti yang lebih soft dia. So far so good lah. Kalau enggak nih ya jalan kayak gini pakai sok yang lama bakal terasa banget nih. Jadi emang ini bawa ini sekaligus tes suspensi. Makanya ambil yang jarak dekat-dekat dulu, Bandung. Tapi ini saya udah approve sih ini. Gak mungkin terlalu soft juga. Gak enak malah ngayun. Jadi ya cukup lah segini.
yang tadi nih. Nyantai juga mereka. Ketika tadi sedang berhenti untuk ngecek peta, ada satu rombongan touring yang kebetulan melewati saya. Terdiri dari mungkin 6 sampai 8 motor kali ya. Nah, di sini saya ketemu lagi dengan rombongan tersebut. Yang menarik adalah ada satu pengendara Honda Beat berhelm abu-abu ini yang sepertinya ingin mengikuti rombongan tersebut gitu ya. Jadi saya ngikutin dia aja di belakangnya, lucu juga gitu ngelihatnya. Nggak tahu emang dia bener ngekor atau emang ya gaya berkendaranya begitu ya. Udah di Jalan Raya Setu. Pom bensin mana ya? Seingatku ada pom bensin daerah sini. Shell ada sebenarnya, cuman pasti tidak ada stok dia. Jadi kita ngisi Pertamina saja. Entah nih kapan nih Shell ada stok. Udah lama banget nggak ngisi Shell. Karena hari udah sore, jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu di masjid untuk menunaikan ibadah. Dan setelah sholat dan ketika ingin melanjutkan perjalanan lagi, tiba-tiba saya merasakan ada yang aneh dengan motor saya. Sebentar lagi sampai rumah. Begitu istirahat sholat, jalan, tahu-tahu kopling ngelos. Gak tahu nih, kabelnya putus, kabelnya atau gimana, gue gak tahu. Gue mau coba bongkar dulu sampingnya. Buat teman-teman yang suka solo touring, sebaiknya memiliki kemampuan dasar untuk memperbaiki motor ya, paling tidak motor teman-teman semua. Jadi ketika ada trouble seperti ini, teman-teman paling tidak bisa mengerjakannya sendiri. Putus. Putus. Spare part tapi kawatnya doang, bukannya bawa yang full set emang. Jadi ini gue kalin, nempelnya gue naikin di titik yang sebelum dia putus. Jadi ininya gue pendekin dikit lah jaraknya ini. Mudah-mudahan dia bisa bertahan sampai rumah lah. Sampai rumah aja dulu. Hal seperti ini adalah realita yang mungkin kita hadapi ketika kita melakukan perjalanan, terutama solo touring. Jadi sebaiknya teman-teman persiapkan perjalanan dan perbekalan sebaik mungkin sebelum melakukan solo touring. Alhamdulillah problem saya kali ini bisa saya atasi sendiri dan saya bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat sampai ke rumah. Saya tidak videokan perjalanan sampai ke rumah karena baterai saya habis dan saya udah males untuk tukar-tukar baterai. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngambek dia. Jangan ngambek lagi ya, please.